bagaimana cara menghubungkan dengan siar tersebut. Siapa yang berani maju? Siapa yang mau berani maju? Ya, ayo silakan maju. Oke, jalan. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, ini adalah materi-materi yang gua akan sampaikan, yaitu mengenai aktivitas kecerdasan artifisial, ya. Kecerdasan artifisial itu adalah simulasi proses, ya, bagaimana intelijen manusia itu digantikan oleh mesin, ya, yang memungkinkan mereka itu belajar, bernalar, dan menyelesaikan masalah, ya. Jadi di era ini, ya, kalian pasti udah mengenal yang namanya kayak ChatGPT, ya nggak sih? Terus kalau di WA itu ada namanya Meta AI, ya. Terus ada lagi kalau yang dari Google Gemini, ya, itu adalah contoh kecerdasan artifisial yang bisa kita gunakan, ya, untuk apa? Mempermudah proses kehidupan sehari-hari kita. Jadi mempermudah, saya kita lagi mau mencari artikel tentang apa, ya itu kan coba di AI itu semuanya pasti gampang sih. Kalau dulu biasa kalian apapun Google bisa, kamu juga cari di aplikasi AI itu lebih digital. Bahkan dia juga cuma teks, tapi bisa video, bisa gambar, bisa PPT, ya. Seperti yang ibu sampaikan, itu PPT yang ini ibu hasilkan dari aplikasi AI juga, namanya PG AI. Biasanya guru-guru itu membuat presentasi sekarang biar cepat itu pakai aplikasi AI, PG. Tinggal kita masukkan aja di dalam aplikasi PPT itu yang mau kita masukkan itu apa, ya, materi tentang apa, langsung dibuat sendiri sama mereka. Seperti itu, ya, saking canggihnya AI. Oke.
bidang bisnis apa? Misalnya robot untuk merakit di pabrik-pabrik gitu ya. Sekarang udah nggak capek, udah banyak tenaga manusia lagi. Sekarang semuanya pakai ya. Analisis data besar juga, personalisasi layanan pelanggan, pakai Kopas ya. Nah, untuk bidang pendidikan, nah ini salah satunya yang dipakai, namanya Vinci AI. Terus kalau kalian mungkin juga banyak nanti ya, aku mau nilai bersekolah, cuma ya ini ya, makanya kenapa kan diajarkan AI, artinya gini lah, kamu harus bisa menganalisa. Misalnya kamu ada tugas dari dulu, kamu menyelesaikannya pakai aplikasi AI. Jangan semuanya itu kamu plug ambil, gitu ya. Kenapa? Harus tetap ada pembanding. Berarti kamu tetap harus ada masukan dari kamu sendiri. Jangan semuanya itu ngambil dari AI. Ya. Karena apa? Kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kamu harapkan jawabannya, ya. Jadi harus tetap bisa menganalisa. Ini manusia dan KA, bahasanya apa? Seperti tadi ya, dengan aplikasi. Oke, ini peningkatan efisiensi tim, misalnya AI untuk menggunakan dasar insight atau zoom meeting. Ya, ini nanti kita bisa kalian bisa baca sambil dilihat kira-kira contoh-contoh dari kolaborasi saja. Oke, kita tinggal misalkan. Nah ini yang penting itu belajar AI itu harus bisa membedakan positif dan negatif. Oke anak-anak, sekarang Ridho waktunya kita mulai berdiskusi ya. Kalian sudah bentuk kelompok ya, nanti kalian diskusikan. Tugasnya adalah yang kalian diskusikan itu adalah coba kalian diskusikan mengenai apa positif dan negatifnya dari kalian mempelajari AI ya. Positif dan negatifnya kalian mempelajari AI. Dan yang kedua adalah bagaimana kolaborasi antara manusia dengan AI. Oke, silakan kalian diskusikan. Nanti kita akan menjelaskan dari perwakilan kelompok. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tugas dari kelompok kami. Cukup jelas ya? Oke, terima kasih kelompok 3. Oke, anak-anak, alhamdulillah masa pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai ya. Kalian tadi sudah diskusi kelompok. Kita juga sudah belajar tentang bagaimana kolaborasi dengan AI dan apa aja aplikasi AI yang ada di sekitar kita ya. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa nanti untuk pekan berikutnya ingatkan kembali kita nanti lagi nanti. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan selalu.